Zombie Apocalypse. Halo, nama budaya. Selamat pagi anak-anak Bunda. Gimana kabarnya hari ini? Pasti sehat ya? Jumpa lagi dengan Bunda Wulan di sini. Tentunya kita akan belajar matematika. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran ini. Halo, selamat pagi. Nama budaya. Hari ini kita akan membahas kembali tentang sifat operasi hitung bilangan cacah. Pada tema 2, subtema 2, ya. Materi yang akan disampaikan adalah komutatif pada perkalian. Kenapa Bunda membahas komutatif pada perkalian? Karena sebelumnya kita sudah membahas komutatif pada penjumlahan. Lalu, di sini Bunda akan menambahkan satu materi, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Karena di buku kalian tidak dijelaskan tentang sifat asosiatif atau pengelompokan yang menurut Bunda kan harus mengetahui sifat tersebut. Lalu yang ketiga ada sifat distributif atau penyebaran. Namun di sini Bunda tidak akan menjelaskan tentang sifat distributif dan penyebaran. Bunda di sini akan memfokuskan pada komutatif pada perkalian dan juga sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat komutatif pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut, di mana A dikali dengan B. Atau kita bisa tukar tempatnya atau kita balik sama dengan B kali A. Contohnya, 29 dikali 4. Jika kita menuliskan sifat komutatifnya, maka kita melakukan pertukaran tempat, yaitu di mana 4 kita kali dengan 29. Jika kita kalikan 29 kali 4, hasilnya adalah 116. Begitu pula dengan 4 dikali 29, hasilnya juga 116. Cukup mudah ya. Oke, di sini yang perlu kalian pahami bahwa sama dengan penjumlahan, yaitu di mana komutatif sendiri itu diartikan dengan pertukaran. Maka di contoh di sini 29 kali 4, artinya kita menukar tempat. Yang awalnya 29 berada di depan, lalu dikalikan dengan 4 yang berada di posisi di belakang, kita tukar 4-nya berada di depan, sedangkan 29-nya berada di belakang. Dan hasilnya sama-sama, yaitu 116. Lalu, kita akan membahas tentang soal cerita menggunakan sifat komutatif. Contohnya, di sebuah toko hewan disediakan 8 akuarium besar. Di setiap akuarium diisi 10 ekor ikan. Lalu, seluruh ikan tersebut akan dipindahkan lagi ke dalam 10 akuarium kecil. Jika akuarium akan diisi ikan yang sama banyak, berapa banyak ikan dalam satu akuarium sekarang? Oke, kalian kalau misalnya menemukan soal cerita, kalian harus memahami dulu jalan ceritanya. Misalnya di sini disediakan 8 akuarium besar. Lalu di setiap akuarium tersebut diisi dengan 10 ekor ikan. Berarti kan jika 8 akuarium berarti berapa jumlah seluruhnya? Nah, lalu setelah dipindahkan dalam akuarium besar, ikan tersebut akan kembali dipindahkan ke dalam 10 akuarium kecil. Jika akuarium akan diisi dengan ikan yang sama banyak, berapa banyak ikan dalam satu akuarium kecil itu sekarang? Penyelesaiannya, disediakan 8 akuarium besar yang setiap akuariumnya akan diisi oleh 10 ekor ikan. Maka untuk mengetahui berapa jumlah
ekor ikan yang ada di dalam akuarium tersebut berarti 8 dikali dengan 10. Artinya 8 akuarium dikali dengan 10 ekor ikan. Lalu, ternyata ikan akan dipindahkan ke dalam 10 akuarium kecil. Setelah tadi kita tahu bahwa jumlah seluruh ekor ikan itu adalah 8 dikali 10 ekor, maka di sini akan dipindahkan ke dalam 10 akuarium kecil. Berarti jumlah ekor ikan adalah 10 dikali titik-titik ekor. Artinya 10 akuarium dan setiap akuarium tersebut berisi berapa ekor. Berdasarkan cerita tersebut dapat dilakukan sifat komutatif atau pertukaran pada perkalian, sehingga berlaku 8 dikali 10 sama dengan 10 dikali titik-titik. Atau artinya 10 tersebut dikali berapa agar sama jumlahnya dengan yang sebelumnya. Maka nilai yang memenuhi persamaan berikut adalah 8. Mengapa 8? Kalau kita hitung di sini 8 dikali 10. Artinya tadi yang pertama 8 akuarium besar dan setiap akuarium berisi 10 ekor ikan. Berarti untuk mengetahui jumlah seluruhnya 8 dikali 10. Hasilnya adalah 80. Lalu ternyata 80 ekor ikan ini akan dipindahkan kembali dalam 10 akuarium. Berarti dalam setiap akuarium kecil tadi berisi berapa ekor ikan? Supaya sama jumlahnya dengan 80, berarti 10 dikali dengan 8. Maka hasilnya tetap menjadi 80. Cukup paham ya? Jadi, banyak ikan dalam akuarium sekarang adalah 8 ekor ikan. Kalau kita tarik kesimpulan, berarti pada 8 akuarium besar diisi oleh 10 ekor ikan. Lalu, ikan tersebut dipindahkan kembali dalam 10 akuarium kecil, sehingga jumlah masing-masing ikan pada 10 akuarium kecil tersebut adalah 8 ekor ikan. Sekarang kita beralih pada sifat asosiatif atau pengelompokan. Kalau sebelumnya sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian, begitu pula pada sifat asosiatif atau pengelompokan hanya berlaku pada penjumlahan di mana kita mengelompokkan suatu bilangan. Artinya di sini kita dapat menuliskan A ditambah B, di mana pada yang pertama kita mengelompokkan A dengan B. Kalau kita mengelompokkan, paling mudah kita memberikan tanda kurung. Berarti di sini kita mengelompokkan A ditambah dengan B dulu, lalu dijumlahkan dengan C. Artinya, jika kita memberikan kurung pada bagian depan, berarti nanti kita harus menjumlahkan terlebih dahulu. Lalu kemudian, pengelompokan tersebut sama pula dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Artinya di sini kita mengelompokkan bilangan B dan C. Artinya nanti kita melakukan penjumlahan terlebih dahulu pada B dan C. Di sini pengelompokan yang pertama itu pada A dengan B. Artinya pada bagian depan. Sedangkan yang kedua, kita mengelompokkan pada B tambah C atau memberikan tanda kurung pada bagian belakangnya. Selain berlaku pada penjumlahan, sifat asosiatif atau pengelompokan berlaku pada perkalian, sehingga dapat dituliskan A kali B kali C, di mana kita mengelompokkan A dengan B. Kemudian
sebelahnya, sebelah kanan A kali B kali C. Di mana pada bagian ini kita mengelompokkan B dengan C. Semoga mudah dipahamin ya, di mana di sini kita bisa mengetahui bahwa memberikan tanda kurung dapat membantu kita untuk melakukan operasi hitung, baik operasi hitung penjumlahan ataupun juga perkalian. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan gambar di bawah berikut ini, di mana Budi dan Tina. Budi memiliki 3 bola dan 4 bola sepak bola dan juga bola basket. 3 bola tenis, 4 bola dan 2 bola basket. Maka pada Budi kita bisa mengelompokkan, yaitu kelompok bola dan juga kelompok bola basket. Nah, setelah kita jumlahkan, di mana kita harus menjumlahkan dulu yang kita kelompokkan, yaitu 4 bola dan 2 bola basket. Sehingga 4 tambah 2 hasilnya 6. Lalu kita jumlahkan dengan 3 bola tenis. Setelah kita kelompokkan dan jumlahkan, maka hasilnya menjadi 9 bola. Sedangkan pada Tina memiliki 3 bola tenis dan 4 bola. Kemudian juga memiliki 2 bola basket. Pada Tina kita mengelompokkan bola tenis dengan bola. Lalu setelah itu kita jumlahkan terlebih dahulu 3 bola tenis dan 4 bola. Sedangkan 2 bola basketnya kita lakukan penjumlahan setelah kita mengetahui jumlah 3 bola tenis dan 4 bola. Setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 7. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan 2 sehingga menjadi 9 bola, di mana bola Budi dan bola Tina jumlahnya sama. Namun, kita melakukan pengelompokan yang berbeda. Pada Budi, kita mengelompokkan bola dan juga bola basket. Sedangkan pada Tina, kita mengelompokkan bola tenis dan juga bola. Setelah kita jumlahkan, maka sebenarnya hasilnya sama, di mana kita melakukan pengelompokan namun tidak mengubah hasilnya. Kalau kita tuliskan, maka banyak bola Budi sama dengan 3 bola ditambah dalam kurung 4 bola ditambah 2 bola. Di mana kita harus menjumlahkan terlebih dahulu yang berada dalam kurung atau yang kita lakukan pengelompokan. 3 bola ditambah dengan hasil penjumlahan pengelompokan tadi, 4 bola dan 2 bola, sehingga hasilnya menjadi 6 bola. Setelah kita jumlahkan, 3 bola ditambah dengan 6 bola, hasilnya 9 bola. Begitu pula juga dengan Tina, di mana kita mengelompokkan 3 bola dan 4 bola. Setelah kita kelompokkan, kita jumlahkan dulu. Hasilnya menjadi 7 bola. Setelah itu kita jumlahkan dengan 2 bola, di mana hasilnya 9 bola. Contoh selanjutnya, di mana di sini kita mengelompokkan terlebih dahulu 144 ditambah dengan 123. Setelah itu, kita jumlahkan dengan 123. Cara pertama, kita bisa mengelompokkan pada bagian awal, di mana tadi ini bisa kita sebut dengan A, dan ini adalah B.
Cara keduanya kita bisa mengelompokkan sebaliknya, di mana 144 kita jumlahkan dengan yang kita kelompokkan, yaitu 123 ditambah 123, di mana 123 di sini adalah B dan di sini adalah C. Tanda pengelompokan ditandai dengan adanya tanda dalam kurung. Jika cara pertama kita mengelompokkan pada bagian depan, maka cara kedua kita mengelompokkan pada bagian belakang. Kemudian setelah kita kelompokkan, kita harus menjumlahkan, di mana yang kita jumlahkan terlebih dahulu adalah yang kita kelompokkan, atau yang kita beri tanda kurung. Pada cara pertama, 144 ditambah dengan 123 terlebih dahulu, maka hasilnya menjadi 267. Lalu kita bisa jumlahkan dengan 123. Sedangkan pada cara sebelah kanan, kita harus menuliskan terlebih dahulu yang bukan atau tidak kita kelompokkan, yaitu 144. Lalu kita jumlahkan yang sudah kita beri tanda kurung atau kelompokkan, di mana hasil dari pengelompokan menjadi 246. Kemudian dua-duanya, sebelah kiri dan sebelah kanan, kita jumlahkan hasilnya menjadi yang pertama 390. Begitu juga yang sebelah kanan, hasilnya 390. Hasilnya sama, di mana kita melakukan pengelompokan tetapi tidak mengubah hasilnya. Selanjutnya, contoh pada perkalian, di mana pada cara pertama kita mengelompokkan pada bagian depan dengan menandainya dengan tanda kurung. 12 dikali dengan 13, lalu dikali dengan 8. Sedangkan pada cara sebelah kanan kita mengelompokkan 13 dengan 8, di mana 12 dikali dalam kurung 13 dikali 8. Kita harus melakukan operasi hitung terlebih dahulu yang kita kelompokkan atau yang kita beri tanda kurung. Di mana pada cara pertama di sini kita mengelompokkan pada bagian awal, di mana 12 kali 3, maka kita lakukan operasinya terlebih dahulu, yaitu 12 dikali 3 hasilnya adalah 156. Lalu kita kalikan dengan 8. Sedangkan pada cara kedua tetap sama, kita harus menuliskan terlebih dahulu angka yang tidak kita kelompokkan karena dia berada di depan, 12. Lalu kita kalikan dengan hasil perkalian yang sudah kita kelompokkan atau kita beri tanda kurung, yaitu di sini 13 dikali 8. Hasil 13 dikali 8 adalah 104. Kemudian 156 kita kali dengan 8. Hasilnya adalah 1248. Kemudian pada cara sebelah kanan yaitu 12 dikali 104. Hasilnya juga sama, 1248. Di mana kita melakukan pengelompokan tetapi tidak merubah hasilnya. Contoh selanjutnya, Bu Beni seorang pedagang buah. Bu Beni membeli beberapa macam buah untuk dijual. Bu Beni membeli 362 buah semangka, buah melon sebanyak 226 dan 238 buah jeruk. Berapa buah yang dimiliki Bu Beni sekarang? Di sini ada 3 buah, yaitu buah semangka, buah melon, dan buah jeruk. Penyelesaiannya, buah semangka sama dengan 362 buah, buah melon 226 buah, dan buah jeruk 238 buah. Maka, kalian dapat menggunakan sifat asosiatif atau pengelompokan pada penjumlahan,
sehingga kita bisa menjumlahkan terlebih dahulu. Cara pertama, kita bisa menjumlahkan buah semangka dengan buah melon. Artinya, kita mengelompokkan terlebih dahulu buah semangka dengan buah melon. Dan kita menandainya dengan tanda kurung. Lalu setelah itu kita tambahkan dengan buah jeruk 238. Atau cara kedua, kita bisa mengelompokkan buah melon terlebih dahulu dengan buah jeruk. Namun, semangkanya kita tidak kelompokkan seperti cara pertama. Maka, kalau kita mengelompokkan, maka hal yang dikelompokkan atau bilangan yang dikelompokkan itu harus kita jumlahkan terlebih dahulu. 362 ditambah dengan 226. Maka hasilnya adalah 588. Lalu, kita bisa jumlahkan dengan buah jeruk. 238. Sedangkan cara kedua, kita harus menurunkan terlebih dahulu 362 atau buah semangka. Dan kita jumlahkan buah yang kita kelompokkan, buah melon dengan buah jeruk. Hasilnya adalah 464. Kemudian 588 kita jumlahkan. Hasilnya menjadi 826. Sedangkan cara sebelahnya hasilnya 362 tambah 464. 826. Sehingga buah yang dimiliki Bu Beni adalah 826 buah. Contoh selanjutnya, Pak Doni membeli 3 kardus pulpen. Setiap kardus berisi 12 kotak pulpen dan setiap kotak berisi 10 pulpen. Berapa banyak pulpen yang dimiliki Pak Doni? Ingat, kalian harus memahami terlebih dahulu soal ceritanya, di mana di sini Pak Doni memiliki 3 kardus pulpen. Lalu setiap kardus berisi 12 kotak. Dan setiap kotak berisi 10 buah pulpen. Maka kita dapat menuliskan 3 kardus pulpen, di mana setiap kardus pulpen berisi 12 kotak pulpen. Dan setiap kotak berisi 10 pulpen. Maka kita dapat menggunakan sifat asosiatif pada perkalian. Sehingga 3 kali 2 atau kardus atau tempat yang paling besar dulu yaitu kardus yang ternyata berisi 12 kotak pulpen. Maka kita kelompokkan terlebih dahulu 3 dikali 12. Lalu tempat yang paling kecil atau satu kotak tersebut berisi 10 pulpen. Atau cara kedua kita mengelompokkan dalam kotak pulpen dulu, yaitu 12 kotak pulpen dan setiap kotak isinya ada 10 pulpen. 3 dikali 12 hasilnya adalah 36. Lalu kita kalikan dengan 10. Untuk cara selanjutnya, 3 dikali hasil perkalian 12 kali 10 yaitu 120. Ketika kita kalikan dua-duanya, 36 dikali 10 hasilnya 360. Sedangkan untuk yang kedua, 3 kali 12 hasilnya juga sama, 360. Di mana kita melakukan sifat asosiatif atau pengelompokan yang tidak mengubah hasilnya. Sehingga banyak pulpen yang dimiliki Pak Doni adalah 360 buah. Perkalian 3 bilangan, di mana di sini kita bisa menggunakan dua cara. Yang pertama adalah cara pengelompokan atau asosiatif, sedangkan yang kedua adalah cara pertukaran.
Kalian bisa melihat di buku paket kalian yang 3B ya. Untuk cara pertama atau pengelompokan di sini, kita punya 2 kali 19 kali 5. Jika kita kelompokkan, kita bisa mengelompokkan 2 kali 19 dulu. 2 dikali 19 dikali 5, di mana kita mengelompokkan memberikan tanda kurung. Lalu kita harus menyelesaikan yang kita kelompokkan atau kita beri tanda kurung. 2 dikali 19 hasilnya 38. Lalu kita kalikan dengan 5. Maka hasilnya menjadi 190. Ini adalah cara pertama atau cara pengelompokan. Kemudian bagaimana dengan cara pertukaran? 2 dikali 19 kali 5. Di mana di sini kita akan melakukan pertukaran atau komutatif. Di sini kita bisa menukar 19 dengan 5, di mana Bunda menuliskan 2 kali 5, kemudian Bunda tukar 19-nya dengan angka 5, lalu 19. Kemudian kita harus mengalihkan dari depan terlebih dahulu. 2 dikali 5 hasilnya 10, lalu dikali dengan 19. Jika kita tidak melakukan pengelompokan, berarti kita harus melakukan operasi hitung mulai dari depan pada proses perkalian. 2 kali 5 terlebih dahulu, hasilnya 10. Lalu kita kalikan dengan 19. Maka hasilnya sama, yaitu 190. Kalian boleh melakukan cara pengelompokan atau pertukaran, di mana kalian bisa memilih salah satu yang menurut kalian gampang pada proses perkalian 3 bilangan. Nah, di sini Bunda memberikan beberapa soal. Kalian boleh mencobanya mengerjakan di rumah. Ada 3 soal cerita. Ketika kalian mencoba mengerjakan, boleh dikerjakan di dalam buku tugas, tetapi dalam proses kalian mengerjakannya, kalian tidak perlu mengumpulkan, karena ini adalah soal yang harus kalian coba sendiri. Kalau kalian sudah mencobanya, kalian boleh meneruskan ke selanjutnya, yaitu slide selanjutnya adalah slide jawabannya. Setelah kalian melakukan atau mengerjakan soal, berikut ini adalah jawabannya. Jika jawaban kalian sama, namun caranya berbeda, itu tidak masalah. Yang penting kalian tahu bagaimana atau prinsip cara mengerjakannya. Pesan Bunda, semakin banyak kalian berlatih, maka matematika akan semakin mudah. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih di rumah agar kalian lebih paham. Jika memang kalian masih belum paham atau tidak mengerti, kalian boleh menghubungi Bunda lewat WA ataupun video call dengan sebelumnya membuat janji terlebih dahulu dengan Bunda. Cukup sekian dari Bunda. Terima kasih. Sampai jumpa lagi ke depan. Terima kasih. Namo Buddhaya.